nanti ya biar. Oke, nah kita mulai. Pengulangan sedikit ya. Jadi untuk rata-rata itu terutama tentang min ya atau rata-rata nilai rata-rata biasanya di KSM paling banyak keluar itu ada dua. Yang pertama rata-rata tunggal. Nah ya, nah rata-rata tunggal di sini biasanya itu identik dengan trik keseimbangan ya. Sedangkan rata-rata gabungan nanti nama triknya trik urut balik gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke trik, nah, kita konsep dulu tuh, karena yang paling membantu nanti tentang pemahaman konsepnya. Nah, rata-rata tunggal biasanya tuh rumusnya itu X bar. Nah, ini X bar ya, nilai pertama ditambah nilai kedua ditambah nilai ketiga kalau nilainya ada 3. Kalau nilainya ada 4 berarti dibagi 4 gitu ya. Nah, sedangkan nilai rata-rata gabungan, nah itu lebih kompleks lagi di mana menggabungkan 2 atau lebih nilai rata-rata. Nah ya, jadi rata-rata X gabungan itu, nah nilai rata-rata kelas pertama dikalikan jumlah siswanya, ditambah nilai rata-rata kelas kedua dikali jumlah siswanya per N1 tambah N2. Kalau yang digabung itu 2 kelas. Nah, tapi kalau yang digabung nanti ada 3 kelas, berarti X3 dikali N3 atau 3 data ya. Nah, seperti ini gitu ya. Ini rata-rata gabung, ini rata-rata tunggal, ini rata-rata gabungan. Oke ya. Nah, contoh kasus rata-rata tunggal itu biasanya misalnya nih ya, rata-rata tunggal atau min. Nah, biasanya ada 2 model pertanyaan yang ditanyakan itu yang ditanya adalah nilai yang untuk mencapai rata-rata bisa ditanya rata-ratanya. Nah, misalnya soal ini. Nah, ya ini kumpulan soal-soal yang udah Pak Mulya persiapkan untuk latihan kita sebelum masuk ke materi KSM-nya langsung. Ada pertanyaan, maaf Pak, nggak ada suaranya. Oke, nggak ada suaranya ya dari MSen Gedubang Aceh. Mungkin sinyal atau nih, coba Pak lihat cek dulu di sini suaranya stabil, nak. Di sini stabil suaranya. Tes 1 2. Yang lain gimana? Aman suaranya? Ataukah semuanya nggak ada? Oke, aman. Berarti sinyalnya ya, Bilkis ya. Mungkin coba bisa diperhatikan mute-nya atau sinyalnya atau keluar dulu masuk lagi biasanya biasa tuh ya jaringan Zoom nih kendalanya digital tuh seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada beberapa di sini contoh mulai dari contoh rata-rata tunggal nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian mulai hingga rata-rata gabungan di paling bawah. Nah, hingga nanti rata-rata gabungan 3 variabel dan hingga nanti kita memasuki soal-soal yang pernah keluar dan beberapa tahun terakhir ya. Nah, ini juga ada nih 2018. Ada terintegrasi langsung dengan ayat Al-Quran. Ini juga ada soal 2019 sudah rata-rata gabungan. Ini soal 2022, tapi ini levelnya MI padahal, tapi kita di sini mengambil konsepnya karena panitia kali ini antara soal MI, MTS sama MA temanya sama gitu ya, mengambil tema sama. Jadi kalau ada rata-rata di MI ada juga rata-rata di MTS gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan demikian. Oke, kita mulai saja untuk ini waktu. Kita mulai dulu untuk contoh rata-rata tunggal. Ya, nomor 1. Mau dicoba dulu atau langsung dibahas? Karena Pak, gimana cara bedain rata-rata gabungan dengan rata-rata tunggal? Oke, pertanyaan yang bagus ya dari MSen 2 Aceh Jaya. Jadi perbedaannya itu ada pada ceritanya nanti. Nah, kalau ceritanya itu menggabungkan nilai-nilai saja, bukan nilai gabungan, bukan nilai rata-rata, berarti itu adalah rata-rata tunggal. Tapi jika nanti soalnya itu
memang kelihatan dia soalnya itu menggabungkan dua nilai rata-rata. Contoh, nah ini dia nomor 9 misalnya nih. Nah di nomor 9 ini kan kelihatan jelas. Pada ulangan matematika diketahui nilai rata-rata kelas. Nah memang diketahui dalam ceritanya nilai rata-ratanya gitu ya. Nilai rata-rata kelas. Kemudian ada rata-rata kelas yang lain, kemudian digabungkan. Jadi di ceritanya memang ada kata-kata nilai rata-rata yang digabungkan. Sementara untuk soal min tunggal ya, rata-rata tunggal itu soalnya memang langsung dalam data. Misalnya hari Senin, ya hari Senin dapat 80 kilo, hari Selasa 7 kilo. Jadi bukan dalam ya. Jadi dari eksplorasi katanya ya. Nah ya. Oke, dari Bilkis Pak suaranya tidak ada. Oke, Bilkis di sana tidak ada ya suaranya. Nah, tapi di sini Pak Mulia cek untuk sinyal dan speakernya stabil Bilkis. Mungkin coba dicek lagi perangkat yang di sana apakah mungkin ini ya. Oke, untuk MSN 2 Banda Aceh sudah menjawab, jawabannya 65 kilo. Nah, nomor 1. Yang lain gimana? Kita bahas ya. Nah, dalam seminggu seorang pedagang dapat menjual gula pasir ya sebanyak ada yang 80 kilo, 70 kilo, 90 kilo, 50 kilo, 40 kilo, dan 60 kilo. Oke, nilai rata-rata penjualnya adalah, nah kalau kita gunakan rumus rata-rata tunggal, berarti kan X bar, berarti nilai pertama ya dijumlahkan semua ya, 80 gitu ya, ditambah 70, ditambah 90, ditambah 50, ditambah 40, ditambah 60 dibagi, ada berapa nilainya? Itu 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6 ya. Maka didapatlah berapa nih? 390 bagi 6 ya. Berarti 65. Oke, gampang ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Angka yang besar ini ya angka yang besar ini bisa kita hitung lebih sederhana gitu ya. Maka ada namanya trik keseimbangan ya. Nah ya. Jadi kita bisa gunakan trik keseimbangan kalau nanti angkanya terlalu besar. Gimana caranya Pak Mulia? Nah, caranya adalah kita bisa menggabungkan TPOC. Apalagi itu TPOC, the power of coba-coba, mencoba angka yang sederhana. Tapi sebelum kita masuk ke coba-coba, Pak Mulia ingin kuati konsep dasarnya sedikit. Jadi rata-rata itu ibarat kayak kita buat kopi. Loh, kok kopi Pak? Iya, suhu kopi misalnya ya. Kita buat kopi ini. Nah, kopi kita itu pertama suhunya kepanasan, terlalu panas 90. Kita nih buru-buru mau berangkat nih ya. Nah, jadi karena terlalu panas, kita tuangkanlah dengan air yang suhunya itu 20. Nah, 20 derajat. Maka ketika kita tuang air 20 ke 90, apa yang terjadi? Pada gelas yang 90 itu suhunya akan turun ya, suhunya akan turun. Sedangkan yang 20 suhunya akan naik. Jadi rata-rata itu maknanya menggabungkan nilai yang tinggi dengan nilai yang rendah. Pasti akan dapat nilai stabil dia. Yang disebut dengan kalau nilai thermal kalau dalam fisika ya. Tapi kalau dalam matematika berarti ada nilai keseimbangan. Nah, gitu ya. Jadi jika ini nilainya paling tinggi 90 dan paling rendah 40, maka nggak mungkin jawabannya 40. Karena ketika paling tinggi dan paling rendah digabung nggak akan menghasilkan paling rendah dan juga tidak akan menghasilkan paling tinggi. Nah, jadi kita bisa mencoba angka-angka yang sederhana dengan angka di antara 90 dan 40. Misal, kita bisa coba dari opsi yang di sini. Mana yang sederhana dari, Pak Mulya misalkan di C misalnya, coba-cobanya nih C. Pak Mulya mau coba C lah gitu ya, angka permisalannya. Nanti kalau salah diperbaiki, kalau betul langsung dipilih. Berarti angka keseimbangannya 60. Nah, maka kita langsung lihat nih, 80 dengan 60. Dia kelebihan atau kekurangan? Oh, lebih Pak, lebih berapa? Lebihnya 20 gitu nah ya. Lebihnya 20. Sebentar nih, kita jumlah pula misalnya Pak Mulya coba-cobanya 60. Lalu 70 dengan 60 lebih berapa Pak Mulya? Lebihnya 10. 90 dengan 60 lebihnya 30. 50 dengan 60
malah kurang nak ya, kurang 10. 40 dengan 60 kurang 20. 60 dengan 60 tidak ada beda. Maka ini bisa kita aniaya atau bisa kita hilangkan yang plus sama minus, hilangkan. Plus sama minus, hilangkan. Dan sisanya 30, berarti jadinya nilai coba-coba tadi ditambah 30. Karena datanya tadi ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, boleh nih bagi 6. Maka 60 tambah 5. Tujuannya apa? Tujuannya jika nanti jumpa angka yang besar-besar seperti berat badan. Nah, atau misalnya angka yang ratusan. Jadi ini membantu untuk mempercepat adik-adik untuk operasi hitungnya ya. Oke, jawabannya benar. D, 65. Oke, lanjut untuk konsep dasar lagi sebelum masuk. Nomor 2. Nomor 2 ini bisa dikerjakan kurang dari 10 detik. Silahkan dicoba dulu. Oke, sudah menjawab 37,7. Mari kita bahas ya. Nah, berikut ini data suhu badan pasien yang diukur tiap 1 jam. Nah, kali ini kita menggunakan logika berpikir dengan kelemahan si pembuat soal, nah ya. Nah, kalau kita perhatikan angka terbesarnya itu berapa? 40. Nah, angka terkecilnya berapa? Oh, 36. Maka gabungannya pasti di antara 40 dan 36. Di mana 40 nggak mungkin, 36 nggak mungkin. Berarti 36 dan 40 bukan. Apalagi di bawah 36. Apalagi di atas 40. Karena seperti air tadi. Air panas digabung dengan air dingin pasti suhunya di tengah-tengah. Nah, jadi jawabannya C. Gitu ya. Oke, sudah banyak yang benar. Lanjut. Nah, ini untuk rata-rata tunggal. Kalau ini bagaimana nomor 3? Nah, ini angkanya udah tambah besar nih. 3 soal, habis itu kita masuk rata-rata gabungan, langsung soal KSM. Oke, 374 ya, mari kita bahas. Sudah ada yang menjawab B. Nah, data pengunjung Puskesmas Tarunajaya sebagai berikut. Rata-rata pengunjung
Puskesmas Tarunajaya adalah, nah ini kan angkanya terlalu besar ya nak. Nah kendalanya biasanya bagi siswa yang eh, agak malas berhitung atau agak susah berhitung angka besar ya, ada solusinya di mana kita bisa ambil angka yang sederhana. Jadi apa angka yang sederhana? Ini semuanya kan di atas 300 nah ya. Jadi boleh kita buat 300 tambah gitu dah. Lalu kita cari angka keseimbangannya. Kita boleh gunakan yang sederhana, boleh kalau Pak Mulya lihat angka terbesar di sini itu berada pada angka 382 ya, maka nggak mungkin jawabannya E ya, dan nilai terkecil berada pada angka 366. Berarti kita boleh coba angka yang 370 boleh ya, kita cobanya 370 sebagai uji cobanya. Nah, berarti seandainya 370 berarti kan 300 tambah patokannya 70 ya. Kita buat patokannya 70. Nah, nih. Oke, kita lihat nih. Ini ujungnya nih. 380 atau 80 dengan 70. Oh, dia kelebihan 10. Kemudian ya 366 dengan 70. Kalau misalnya nggak mau gunakan 70 susah, itu bisa juga ya. 66 dengan 70 beda berapa? Oh, dia kekurangan 4. 72 dengan 70 kelebihan 2. 69 dengan 70 kekurangan 1. 75 dengan 70 lebih 5. Ya, 82 dengan 70 lebih 12. Nah, langsung aja angkanya nggak cantik ya. 10 dikurang 4, 6. Ditambah 2, 8. Dikurang 1, 7. Ditambah 5. Ya, kita ulang 10 dikurang 4, 6. Ditambah 28. Ini dikurang 1, 7. Ditambah 5, 12. Ditambah 12, 24. Berarti dapat nilainya nih 24. Jangan lupa dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka didapatlah 4. Berarti nilai tadi lebih 4. Jadi jawabannya 374B ya. Nah gitu, memperkecil perhitungan. Oke, sepertinya sudah banyak benar di rata-rata tunggal pengulangannya. Sekarang kita masuk pengulangan sedikit di rata-rata gabungan. Tapi sebelum kita masuk di sini, ada soal model satu lagi ya, nak ya. Kita coba model nomor 5 dulu. Nah, karena model seperti ini, ada pertanyaan, Bapak nanti ada rekamannya? Ada ya rekamannya, ini sudah direcord. Oke, nah sekarang kita coba nomor 5. Coba dikerjakan dulu nomor 5. Triknya seperti apa? Mau cara normal dulu boleh. Ya, silakan nomor 5. Nah, ya. Rata-rata jawabannya 9 ya. Mari kita bahas ya. Setelah 7 kali mengikuti ulangan matematika, Deva mendapatkan nilai sebagai berikut: 8, 9, 7, 10, 9, 10, dan 7. Agar Deva mendapatkan nilai rata-rata ulangan 8,5, nilai yang harus diperoleh Deva pada ulangan ke-8.
Oke, kita coba cara normal dulu di atas, baru nanti triknya di bawah ya. Nah, jadi ini maksudnya setelah 7 kali ikut ujian, Deva tuh ada 8 kali, tapi yang diceritakan di sini sudah 7 kali. Jadi Deva itu dapat nilai ya 7 kali, di mana ada nilainya 8, ditambah 9, ditambah 7, ditambah 10, ditambah 9, ditambah 10, ditambah 7 nih. Nah, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pelajaran. Nah, pelajaran berikutnya ke-8, Deva tadi belum ujian, kita misalkan N. Ya, udah. Nilai yang harus diperoleh jika Deva ingin dapat 8,5. Berarti nak kan Deva ingin dapat nilai rata-ratanya tadi, X barnya itu 85. Nah, gini ya, 85. Oke, dibagi ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi 8. Oke ya. Nah, untuk cara normalnya Pak Mulia yakin adik-adik sekalian sudah bisa cara normalnya, yaitu dengan menjumlahkan semua angkanya ya, dikali silang. Tapi pada kesempatan kali ini Pak Mulia langsung aja trik karena udah banyak yang betul. Langsung aja trik. Jadi ingat, pada soal rata-rata itu adalah keseimbangan. Yang nilai rata-ratanya itu nilai seimbangnya nih, 85. Ini 8,5 ya, bukan 85. Kita hapus dulu. Ini 8,5. Ya, 8,5. Nah, maka kita bisa lihat 8 dengan 8,5. Oh, dia kekurangan 0,5. Kalau kekurangan ada minus buat. Nah, 9 dengan 8,5 itu kelebihan 0,5. Nah, dalam kehidupan kalau berlebih kita bersedekah, kalau kita kekurangan biasanya kita akan mendapat zakat gitu ya. Nah, itulah trik keseimbangannya. 7 dengan 8,5 itu berbeda kekurangan 1,5. Sedangkan 10 itu kelebihan 1,5. 9 kelebihan 0,5. 10 lebih 1,5. 7 kurang 1,5. Nah, udah selesai. Lalu M. Nah, yang sama itu kita aniaya, bahasanya kita habiskan ya. Berarti min ya, min 0,5 plus 0,5 habis. Minus 1,5 plus 1,5 habis. Plus 0,5, oh nggak ada nih, nggak ada pasangannya, langsung yang ujung ya. Oke, ini tadi plus 0, nah, plus 1,5 habis dengan 1,5, maka tanpa pembagian menyisakan ini nak ya. Berarti apa? 8,5 sama dengan 0,5, nah, ditambah M. Maka pindahkan 0,5 ke sana, maka didapat M bernilai ya 8,5 kurang 0,5, 8. Nah, jadi jawabannya D ya. Bapak macet, oh mungkin jaringan nak ya, jaringannya. Gak apa-apa, nanti di recordnya itu nggak macet ya. Oke, seperti itu ya untuk mencari rata-rata tunggal bisa gunakan nilai keseimbangan. Oke, kita coba satu lagi untuk melatih nih. Nah, nomor 8, satu lagi. Coba gunakan cara seperti tadi. Seorang siswa memperoleh nilai dari 91 sampai, ya, silakan dicoba dulu ya, nomor 8.
Oke, mari kita bahas. Sudah banyak menjawab ya. Rata-rata 82 atau 84. Oke. Seorang siswa memperoleh nilai, nah 91 ya, berarti rata-ratanya itu 91, lalu 88, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapakah nilai yang diperoleh untuk pelajaran kelima? Kita misalkan kelimanya si M, agar memperoleh nilainya itu rata-rata 85, berarti inginnya 85. Nah, tanpa pembagian 5, 2, 3, 4, 5, kita bisa langsung gunakan trik keseimbangannya ya. Langsung aja. Jadi nilai keseimbangannya 85 nih, Nak. Nah, 91 dengan 85, oh ternyata dia lebih 6, Pak. Sedangkan 88 dengan 85 itu lebihnya 3. 86 dengan 85 hanya lebih 1 ya. Lalu 78 dengan 85 itu kurangnya berapa tuh? Kurangnya itu 7 ya. Kurang 7. Maka tanpa perlu panjang lebar lagi, langsung aja nih 6 ya, ditambah 1, 7, dikurang 7 habis. Ini habis. Maka hasilnya menjadi 3 ditambah M, nah itu sama dengan 85. Maka M ya 85 dikurang 3, 82 ya. Jawabannya D. Oke, bisa? Saya. Nah, kalau bisa kita langsung ke soal KSM-nya. Nah, tapi kita coba dulu yang model itu tadi. Ya 2018 dulu lah kita coba. Nah, pada soal 2018 silakan dicoba dulu. Diketahui nilai rata-rata 7 santri adalah 88. Jika nilai Abu, Badral, Cahaya, Dodi, Emil, dan Farhan berturut-turut sebanyak jumlah ayat. Nah, ini udah ada integrasi sama Al-Quran ya. Nah, banyak jumlah ayat pada surat Ghafir, Sad, Yasin, An-Nahl, Az-Zukhruf, dan Al-Waqiah. Maka nilai yang diperoleh Hasan berapa? Silakan dicoba dulu ya. Oke, jika mau langsung dibahas, ketik bahas, nah ya. Tapi kalau lagi ada yang mencari, Pak Mulia tunggu.
Oke, sudah menjawab. Ada dari 80, 81 ya, beda-beda. Mari kita bahas. Nah, jadi salah satu tantangan bagi adik-adik ya, bagi anak-anak kami yang mengikuti KSM untuk menghafal jumlah ayat, jumlah nomor surah ya. Bahkan ada lagi di soal matematika itu makna angka pada ayat. Teman bedanya pada matematika tidak seperti pada fisika, nah ya. Kalau fisika memang kita harus memahami maknanya. Kalau di matematika kita bisa mengingat angka-angka dalam bahasa Arab itu sudah cukup ya. Nah, seperti itu. Oke, kita mulai ya, diketahui. Nah, untuk soal kali ini, nah integrasinya adalah tentang jumlah ayat pada surah ya. Jadi kalau itu kita nggak tahu, maka soal ini akan tidak bisa mendapatkan poin tentunya. Kita mulai. Diketahui nilai rata-rata 7 santri adalah 88. Oke, kita buat dulu nilainya ya. Nah, jika nilai Abu, Badral, Cahaya, Dodi, Emil, Farhan berturut-turut sebanyak jumlah ayat pada surah Ghafir. Ghafir itu kalau nggak salah ya, nah jumlah ayatnya itu adalah 85 ya. Sedangkan surat Sad ayatnya itu 88 ya. Kemudian Yasin itu 83. Nah, dan An'am itu 93. Az-Zukhruf itu 89. Dan Al-Waqiah itu 96. Nah, ini dia. Maka nilai yang diperoleh Hasan berarti mereka ada 7 santri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diketahui datanya baru 6. Nah, Anal tadi ada 93 ya. Jadi 85, 88, 83 ini 93. Nah, oke, sudah banyak nih yang menjawab. Az-Zukhruf sudah benar 89. Oke. Yang ini Pak Mulia bersihkan dulu dari coretan-coretannya. Oke, lanjut. Nah, apa tadi cara sebelumnya? Rumus rata-rata ya, X bar. Ini yang coret-coret kelihatan loh, Nak, ya, namanya. Ya. Sen 2 Aceh besar. Ya. Ini kalau nanti sekali lagi ini ya, coret-coret Pak Mulia nanti ini Pak Mulia kick dari Zoom-nya karena sedikit mengganggu, Nak ya. Oke, kita lanjut. Oke, bukan Ora Adila, tapi ada tadi Pak Mulia namanya tadi ya. Oke, kita lanjut. Diketahui rata-rata 7 santri, berarti diketahui nilai rata-rata 7 santri, ya, berarti X bar. Nah, kita masukkan nilai rata-rata jumlah ayat tadi, nak ya, berarti 85 ditambah 88 ditambah 83 ditambah 93 ya, lalu ditambah 89, nah ditambah 96. Ini ya yang diketahui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk 6 santri. Nah, 6 santrinya itu ini dia nilainya. Nah, kemudian yang ditanya, maka nilai yang diperoleh Hasan. Hasan kita belum tahu, kita misalkan M ya, bagi itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi karena kita pakai T, kita tidak pakai ini. Kita langsung aja nilai rata-ratanya sudah diketahui 88. Nah ya, maka dengan menggunakan trik keseimbangan kita bisa lihat 88 ini 85 itu berbeda berapa dengan 88, ternyata dia kekurangan 3 poin. Sementara 88 sendiri itu udah seri, berarti 0 ya, Nak. 83 itu
kekurangan berapa poin tuh? 5 ya, berarti minus 5. 93 dengan 88. Nah, ini agak besar sedikit nih. Nah, 93 dengan 88 beda berapa? Ayo. Beda berapa? 83, 93 dengan 88 ya, berbeda, beda 5 ya. Berbeda 5 ya. Betul. Tapi plus 5 ya. 89 dengan 88 berbeda plus 1. 96 dengan 88 berbeda plus 8. Nah, jadi tanpa perlu panjang lebar langsung mudah nih, minus 5 plus 5 habis ya. Kemudian mana nih agak macet ya, tunggu. Nah, plus 8, 8 tambah sebentar nah ya, sinyal agak macet di sini. Oke, sebentar. Kalau lanjut. Nah, 1 tambah 8, 9, dikurang 3 berarti plus 6. Maka 88 itu sama dengan plus 6, berarti 6 ditambah M. Nah, sehingga M adalah 88 dikurang 6. Benar ya? Maka nilai si Hasan adalah 82. Jadi jawabannya C. Oke, sudah banyak yang benar. Ya, ini soal 2018, levelnya masih mudah ya. Nah, kita coba sekarang soal KSM 2019. Tapi ini udah materi rata-rata gabungan. Perlu Pak Mulya ulangi sedikit materinya atau mau langsung soal? Silahkan klik di kolom komentarnya kalau mau diulang materinya sedikit, Pak Mulya ulang materinya. Kalau mau langsung soal, langsung kita bahas. Gimana kira-kira, Nak? Ulang sedikit ya materinya ya. Oke, kita ulang sedikit. Nah, wow, MCN 3 sudah menjawab 179 ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita merendahkan hati sedikit untuk teman-teman lain yang belum nak ya. Oke, kita ulang sedikit. Rata-rata gabungan itu ciri-cirinya adalah menggabungkan dua buah gabungan dari nilai rata-rata ya. Rata-rata gabungan itu menggabungkan dua buah nilai. Jadi rata-rata gabungan di sini itu dirumuskan dengan X bar gabungan, yaitu nilai rata-rata pertama dikalikan jumlah siswanya atau jumlah peserta, ditambah nilai rata-rata yang kedua dikalikan jumlah pesertanya dibagi total peserta, yaitu jumlah 1 tambah jumlah 2. Ini gabungan dari dua buah nilai rata-rata. Nah, nyatanya di lapangan nanti atau di soal itu bisa digabung lebih dari 2. Maka kalau lebih dari 2 dia bertambah terus nih, Nak. Tambah lagi X3 per N3. Ini ditambah N3 gitu ya. Nah, jadi pemulih buat keterangan ya, keterangan X bar gabungan ya, ada tandanya, nama bacanya X bar ya. Ini adalah rata-rata gabungan, nilai rata-rata gabungan. Nah, nilai rata-rata gabungannya. Sedangkan X1 itu nilai rata-rata kelas 1, nah, atau nilai rata-rata A boleh. N1 itu jumlah siswa atau jumlah peserta ya, jumlah siswa 1. Ya, kalau X bar 2 pasti ini ya nilai rata-rata. Ini Pak Mulya nulisnya nilai-nilai. Nah, nilai rata-rata. Sedangkan X2 nilai rata-rata 2. Nah, rata-rata 2. Sedangkan N2-nya jumlah siswanya, jumlah siswa 2. Ya. Nah, contoh kasusnya ini ya. Contoh kasusnya kita bisa ambil dari soal-soal yang sederhana dulu ya. Nah, jadi rata-rata soalnya itu bisa dalam perbandingan. Nah, ini ada nggak contoh yang sederhana? Kalau nggak ada, berarti Pak Mulya buat contoh sendiri. Misalnya gini, nak. Ada 2 kelas nih ya. Ada 2 kelas gitu ya. Nah, jadi ada sekolah, misalnya katakanlah di MSen Teladan misalnya ya. MSen Teladan itu di kelas
5-nya atau di kelas 5, di kelas 2-nya anak cowok, nah, ya anak cowoknya itu dengan jumlah jumlah siswanya itu ada 15, ya. Sementara dapat nilai ujian matematika, nah dapat nilai rata-rata matematika dari 15 cowok tadi kita katakanlah misalnya 75 gitu ya. Sementara nilai siswa perempuan atau siswa cewek itu nilainya itu dengan jumlah siswanya itu 20, tapi nilai rata-rata dari 20 siswa tadi itu ternyata didapat 85 misalnya. Lalu guru matematika ini menggabungkan nilai tadi, nilai rata-rata cewek dan cowok. Nah, bahasa eksplorasi soal terkadang ditanya nilai kelas tersebut. Nah, nilai kelas tersebut dengan kata-kata nilai gabungan kedua kelas tersebut itu bermakna sama. Nah, jadi eksplorasinya, nah ya. Jadi kalau ditanya nilai kelas tersebut ternyata setelah digabung sekian, atau ditanya berapakah nilai kedua eh, nilai kelas tersebut setelah nilai siswa perempuan dan siswa laki-lakinya digabung. Nah, inilah dia menggunakan rumus X gabungan. Ini masih cara normal ya, habis itu kita trik ya. Kita konsep dulu. Jadi nilai pertama ditambah jumlah, oh sorry, nilai pertama dikalikan jumlah siswanya, X1 dikali N1 gitu nak ya, ditambah X2 dikali N2 per N1 tambah N2. Nah, X gabungannya itu nilai gabungannya, X bar satunya kita misalkan itu siswa cowoknya, berarti nilainya 75, berarti kita taruh 75 ya. N1-nya itu jumlah siswanya, berarti kita taruh dengan 15, ditambah X bar 2-nya itu 85, dikali jumlah siswanya 20, dikali ya, per 15 ditambah 20. Nah, gini ya. Nah, kalau kita mau selesaikan terus, ya tinggal dikalikan. Nah, cuman kendala di soal rata-rata gabungan akan menghasilkan angka yang lumayan besar ya. Nah, yuk kita kalikan. 75 kali 15, berapa itu? Sekitar 1125 ya, iya 1125 ditambah 85 dikali 20 sekitar 1700 nah ya, per 15 tambah 20 35, nah, ya, sehingga didapat 1125 ditambah 1700 dibagi 35. Iya, benar ya. Sekitar 80,7. Nah, gitu ya. Jadi, itu adalah nilai gabungannya. Jadi, nilai gabungan kelas tersebut 80,7. Oke. Nah, sekarang kita coba ke soal, nah ya. Kita coba ke soal. Nah, silakan dicoba dulu. Soal nomor 11. Ya. Nah, silakan Pak Mulya kasih waktu kerjakan soal nomor 11.
Oke, jawabannya banyak yang menjawab B ya. Oke, berarti mari kita bahas. Ada yang 1:3, misalnya 2 Banda Aceh. Mari kita jawab ya. Nah, rata-rata nilai matematika siswa putra adalah 74. Nah, berarti ini kita bilang bisa X bar putra, berarti kita bilanglah si A, X bar A. Dan rata-rata nilai matematika siswa putri adalah 78. Berarti ini kita misalkan B. Nah, rata-rata nilai matematika seluruh siswa, nah ini gabungan ya, X bar gabungan. Perbandingan jumlah siswa putra dan putri. Oke, kita sebelum trik ya, trik ini sebenarnya bisa dikerjakan kurang dari 10 detik ya, tapi kita konsep dulu, baru nanti trik. Jadi rumus tadi rata-rata gabungan ya, X gabungannya adalah X1 dikali N1 ditambah X2 dikali N2 per N1 tambah N2. Kita masukkan nilai gabungannya udah diketahui tadi, nilai rata-rata gabungannya ini 75 ya. Nah, 75. Lalu X1-nya itu atau XA ya, boleh. Ini XA, ini XB. XA-nya itu 74. Nah, kemudian NA-nya itu tidak diketahui yang ditanya, NA-nya. Lalu ditambah X bar B-nya 78, NB-nya yang ditanya, per NA ditambah NB ya. Nah, oke. Lalu sudah sampai di sini, kita kali silang. Ya, kali silang, berarti didapat 75 NA ditambah 75 NB itu sama dengan 74 NA ditambah 78 NB. Nah, gini ya. Setelah dikali silang, maka kita kelompokkan ini 75 ya. 75 dikurang 74 itu menghasilkan 1 NA. Lalu 78 dikurang 75 menghasilkan ya 3 NB ya. Kita bawa kemari, maka yang ditanya perbandingan jumlah siswa putra, berarti A banding B, berarti kita buat NA bentuknya per NB ya, maka didapat NA-nya itu nah di sini 3/1, jadi jawabannya adalah 3/1 ya, A jawabannya. Nah gitu nak ya, jadi ini cara normalnya. Cara cepatnya gimana Pak Mulya? Oke, cara cepatnya kita menggunakan namanya trik urut balik. Diurutkan dulu baru dibalik. Jadi kita mengurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar nak ya. Mana yang terkecil Kak? Pak Mulya 74, kita buat 74. Nilai tengahnya selalu itu nilai gabungan, berarti 75. Dan nilai terbesarnya 78. Siapa 74? Si rata-rata A. Siapa 78? Si rata-rata B. Ini gabungan ya. Nah, maka setelah seperti ini kita lihat nih bedanya. Oh, ini dengan ini Pak Mulya bedanya 1. Ini dengan ini bedanya 3. Nah, ya. Terus dibalik nak. Maksud dibalik ini kan tadi nilai si A. Maka jumlah siswanya tuh jadi belah sini. Ini adalah nilai si A. Ini tadi kan nilai si B nih. Maka jumlahnya itu jadi di sini. Maka yang ditanya adalah NA banding NB. NA itu 3. Nah, NB-nya 1. Jadi jawabannya 3/1 ya. Oke. Kita coba lagi lah untuk sekali lagi pemantapan nih. Misalnya soal nih, nah nomor 10. Ya langsung aja trik nih. Rata-rata kemampuan bela diri pasukan pengintai dan polisi militer adalah 90 dan 60. Jika rata-rata gabungannya 80, berarti urutkan terus 60, 80, 90.
60 siapa? Oh, polisi militer. M, kita misalkan. 90 siapa? Polisi pengintai. Si P. Sedangkan ini gabungan. Maka kita lihat bedanya. Ini berbeda berapa? Ayo, berbeda 20. Ini berbeda 10. Nah, ya, dapatlah kita kecilkan sama-sama bagi 10, dapatlah 2 banding 1. Nah, jangan lupa dibalik. Berarti 2 ini punya polisi pengintai. Apa ya, pasukan pengintai, sedangkan 1 ini punya pasukan militer. Yang ditanya adalah perbandingan kemampuan bela diri pengintai, ya, pasukan pengintai, berarti pengintai tadi 2, polisi militer 1. B. Bukan B, A ternyata. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi itulah hati-hati menempatkan pada pertanyaannya. Jadi 2 ini punya polisi pengintai, pasukan pengintai. Sedangkan 1 ini punya polisi militer. Yang ditanya pasukan pengintai nih. Pasukan pengintai banding polisi militer. Jadi jawabannya 2 banding 1 ya. A jawabannya. Nah, sekarang coba soal yang lebih menantang lagi nih. Nomor 12. Silakan dicoba dulu. Ya, ada yang bertanya, bukannya belum dibalik, Pak? Nah, jadi gini nak ya, maksud dibalik itu konsepnya ya, dibalik itu adalah milik dari si ini ya. Jadi jangan sampai nanti salah memahami ya, lihat ya. Jadi yang maksud dibalik itu adalah bukan semua kasus di Bali. Tapi yang maksud di balik Pak Muya adalah nilai 2 ini itu punya si ini, punya si P. Nilai 1 ini punya si M. Itu maksud di balik. Tetapi di soal memang pertanyaannya sudah pasukan pengintai banding polisi. Jadi 2 ini punya pasukan pengintai gitu. Nah, ya, 1 ini punya polisi militer. Jadi ada kalanya dia mengetahui yang dibalik ini untuk memahami 2 ini punya si P, itu maksud dibaliknya. 1 ini punya si M, sedangkan pertanyaannya pasukan pengintai banding polisi, berarti tanpa perlu dibalik ya gitu nak ya. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Silahkan dicoba dulu.
Oh, suaranya ya. Oke, sorry Pak Mulia lupa ini kan. Oke, kita ulang ya, kita ulang sedikit. Nah, pertama kita urutkan dari nilai terendah dari 61 ya, 63, 70, 61, 63, 70 yaitu nilai laki-laki, nilai gabungan, nilai perempuan. Total siswa 36. Masih nggak ada suaranya? Tes 1 2 dicoba, tes tes tes. Mungkin sinyal ya. Oke, apakah sudah ada tes 1 2? Mungkin sinyal nggak ya? Nah, lanjut. Udah, sudah ada? Oke, sudah. Nah, jadi bedanya berapa nih? Bedanya ternyata 61 dengan 63 berbeda 2 dan 63 dengan 70 itu berbeda 7. Maka nilai perbandingannya adalah 2:7. Sementara yang ditanya bukan nilai perbandingannya, melainkan banyaknya siswa perempuan. Nih dia. Nah, jadi nilai ini gimana cara gunakannya? Ingat, ini jangan lupa dibalik ya. Berarti nilainya itu 2 ini punya pembanding nilai siswa perempuan dan 7 ini punya nilai laki-laki. Nah, berarti sementara total tadi kita tahu ini 36. Ya, kita tinggal menggunakan soal pecahan ya. Berarti kalau ditanya siswa perempuan, pembandingnya 2 per total siswa itu adalah 2 tambah 7 karena pembandingnya 2 dan 7 dikalikan dengan total siswa. Maka didapat 2/9 dikali 36. 36 bagi 9, 4. Berarti 4 kali 2, 8. Benar ya? Jadi jumlahnya 8 siswa. Pinter adik-adik sekalian. Oke ya. Nah, sekarang kita coba lagi soal ini. Ya, soal yang model seperti ini, nomor 14. Silakan dicoba dulu nomor 14. Oke, ternyata cepat-cepat ya adik-adik sekalian. Mari kita bahas. Nilai rata-rata ulangan fisika dari 20 siswa adalah 60. Berarti dari 20 siswa, N-nya 20, itu nilai rata-ratanya 60. Jika ditambah dengan 5 anak yang memiliki rata-rata X, berarti jumlah anak di sini 5. Ya, tapi nilai rata-ratanya belum diketahui. Maka nilai rata-rata menjadi 62, berarti itu gabungan ya, gabungannya menjadi 62. Nah, berapakah nilai X? Oke, nah kali ini disajikan dalam bentuk yang lebih unik lagi. Nah, kita gantilah tintanya dulu ya, merah. Jadi kita lihat dulu bedanya, ini berbeda 2 Pak Mulya. Ini berbeda nggak tahu kita. Nah, karena tidak, tapi pembandingnya kita udah dikasih tahu nih. Yang ini jumlahnya 20, yang ini jumlahnya 5. Nah, berarti kecilkan dulu, sama-sama bagi 5. Berarti di sini jadi 4, di sini jadi 1. Letakkan dan jangan lupa dibalik. Berarti 1 di sini, 4 di sini. Nah, jadi perbandingan senilai. Ya, nah dalam aturan perbandingan 1 ke 2 itu karena dia angkanya lebih besar berarti kali 2. Dia hanya kali dan bagi ya. Berarti kalau sebelah kiri dikali 2, maka sebelah kanan juga kali 2. Berarti bedanya jadi 8. 4 kali 2, 8 ya.
Maka, nah berapa nih? 62 ditambah 8. Nah, berapa 62 tambah 8? 70. Betul ya? Jadi jawabannya B. Oke, luar biasa. Sekarang kita coba soal KSM-nya. Ya, nah ini soal MTS 2019. Nah, 2019. Oke. Di sebuah masjid, rata-rata jumlah jamaah sholat subuhnya selama 8 hari berturut-turut ada 176 nih. Ya. Kemudian ini 8 hari. Jika hanya dihitung dalam 6 hari, rata-ratanya 175. Maka rata-rata jumlah jamaah dalam 2 hari berapa? Nah, oke, kita lihat ya. Ini 8 hari, ini 6 hari, ini 2 hari. Pastinya kalau digabung itu kan di sini yang 2 hari ya. Berarti kan misalnya di sini N yang 6 hari. Di sini N yang 2 hari. Di tengah-tengah gabungan misalnya. Berarti N yang 6 hari tadi jumlahnya 175. Ya. Oke, sedangkan yang 8 hari itu gabungan pastinya kan ditambah tuh. Berarti 176. Nah, yang ditanya adalah maka rata-rata 2 hari ini yang ditanya. Nah, jadi urutannya itu bukan pada jumlah harinya, melainkan nilai rata-ratanya, nak ya, jangan nanti kebalik. Oke, jadi kita lihat ini berbeda 1. Ini kita belum tahu, Pak Mulia. Oke, ya berbeda berapa? Nanti bisa kurang, bisa tambah ya. N6 175 betul, N8 176 dah. Nah, kita lihat ini 6, ini 2 ya. Ini 6, ini 2. Kita kecilkan yuk. Kalau kita kecilkan, nah berapa? Tunggu, kita ada salah ini enggak? Sebuah masjid atau jumlah jamaah salat subuhnya selama 8 hari, 8 hari oke, 176 jika hanya dihitung dalam 6 hari. 8 harinya 176. Itu balik ya Pak Mulia ya. Betul ya? Oke, jadi ini kalau dikecilkan sama-sama dibagi 2, berapa yuk? Ini jadi 3, ini jadi 1. Lalu dibalik nah ya. Berarti ini kita belum tahu di sini nilai 3, di sini nilai 1. Maka didapatlah, nah bedanya berapa nih? Bedanya ini ditambah 1, ini jadi beda 3. Maka 176 tambah 3 adalah 179. Betul ya? B. Oke, lu. Nah, jika jumpa lagi soal seperti ini, semoga bisa mengerjakannya. Nah, kita coba soal tahun 2021. Ini 2022 nih, Nak ya. Nah, ini 2022 nih. Ya, ini kalau kita lihat ini kan rata-rata usia ini soal 2022. Yuk kita bahas soal 2022. Soal nomor berapa ini? Ini udah Pak Mulia pindahkan. Nah, ini salah pengetikan nih soal 2022 ya. Ya, rata-rata usia ayah, ibu dan anak pertamanya adalah 38 tahun. Rata-rata usia ayah dan ibu adalah 51 tahun. Rata-rata usia ayah, ibu, anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga kembar duanya adalah 23. Jika rata-rata usia ayah, ibu, anak pertama, dan anak kedua adalah 31 tahun, maka jumlah semua anaknya berapa tahun? Ini sebenarnya lebih ke ini ya, teman-teman ya. Nah ya, ini lebih ke aljabar ya, lebih ke bukan ke rata-ratanya gitu ya. Walaupun soalnya dalam rata-rata gitu. Nah, silakan dicoba dulu untuk soal ini ya, Pak Munir kasih waktu. Ini soal terakhir kita.
Pak boleh minta soal kabupaten 22 nanti biar dibahas sama boleh 2022 ya. Ini kita kasih linknya ya. Atau nanti minta sama Bang Ipul ya juga ada, sama Pak Mulya juga ada. Jadi ini soal ini bisa di-download semua pelajaran ya. Di mana nanti kita kirimnya? Di grup ya. Oke, soalnya di grup boleh ya. Oke, nanti kita kirim di grup biar nanti anak-anak sekalian bisa download, bisa belajar sama gurunya ya. Semuanya ada di grup kan? Kita bahas ya. Nah, rata-rata ini soal seperti ini lebih ke soal eliminasi substitusi nih ya. Rata-rata usia ayah, nah ini harus kita sepakatin dulu, misalnya usia ayah kita misalkan dengan A, usia ibu dengan I, usia anak pertama A1, ya. Lalu rata-rata usia ayah ibu, rata-rata usia ayah ibu anak pertama, anak kedua kita misalkan A2, ya. Anak ketiga kembar berarti A3 dan A4 gitu ya. Kan anak ketiga kembar duanya berarti kan ada A3 A4. Nah, dengan catatan berarti usia A3 itu sama dengan A4 karena dia kan kembar ya. Nah, gitu ya, Nak ya. Oke, dah. Jadi langsung kita buat persamaannya. Nah, ini dalam bentuk persamaan sepertinya. Rata-rata usia ayah, berarti usia ayah, kita buatlah ayah. Nah, ibu, berarti ditambah ibu. Dan anak pertama, berarti ditambah A1, adalah 38. Kan di sini ada bahasa rata-rata usia, berarti ini dibagi 3, menghasilkan 38. Ya. Nah, untuk memudah perhitungan, langsung aja dibuat persamaannya dalam kali silang terus ya, 3 ini pindahkan ke kanan, berarti menjadi, nah, langsung aja ini kita pindahkan kemari berarti dikali 3. Nah, gitu langsung ya. Jadi lebih mudah nanti mengeliminasinya. Maka 38 dikali 3 ya, berarti berapa tuh? 38 kali 3 jumlah umur mereka ini jadinya 114. Ya, ayah, ibu dan anak pertama jumlah usianya 114 tahun. Lalu udah sampai sini cerita kita. Rata-rata usia ayah dan ibu berarti ada persamaan lagi, ada ayah ditambah ibu itu jumlahnya 51 tahun. Ya, rata-rata usia ayah tambah ibu 51. Nah, udah sampai sini kita rata-rata usia ayah ibu berarti di sini ada ayah ditambah ibu ya, ditambah anak pertama yaitu A1, ditambah anak kedua yaitu A2, dan anak ketiga kembar berarti ditambah A3 ditambah A4. Nah, ditambah anak ketiga kembar duanya adalah 23. Nah, karena tadi A3 sama dengan A4, berarti A4 ini boleh kita ubah jadi A3. Nah, itu ya, boleh. Jadi dapatlah A3 tambah A3, maka menjadi apa nih? Ya, A3 tambah A3, 2A3. Berarti ini jadinya 2 dikali A3. Ya. Nah,
Oke, ini persamaan ketiganya adalah 23 tahun. Ya, rata-rata usia. Nah, jangan lupa nih. Nah, Pak Mulya lupa nih menambahkan ya. Pantaslah kok sedikit. Tadi kan rata-rata, berarti ini kan ada 2, berarti di sini dikali 2. Berarti di sini dikali berapa? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 6 nah ya. Nah, oke, sampai sini paham. Tadi lupa kita kali. Oke. Ada pertanyaan, Pak, yang rata-rata usia ayah dan ibu nggak dikali 2? Iya, lupa Pak Mulya kali tadi. Oke, kita kali ya. 51 dikali 2 didapat 102, maka nilai ini 102. Yang bawah ada 6 tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 23 dikali 6 itu 138. 138. Oke, lanjut. Jika rata-rata usia ayah, ibu, anak pertama berarti ayah ditambah ibu ditambah anak pertama A1 dan anak kedua ditambah lagi A2 adalah 31. Berarti 1, 2, 3, 4 kali 4. Maka 31 dikali 4 dapatlah 124 ya. Nah, 100. Maka jumlah usia semua anaknya. Berarti kalau ditanya jumlah usia semua anaknya apa aja? Ya A1 ditanya tambah A2 ditambah 2A3 ya. Nah, ini yang ditanya. Oke. Nah, pakai persamaan yang mana kira-kira untuk menghilangkan variabel yang langsung itu? Oh, kita bisa gunakan yang ini nak ya. Iya. Kita bisa gunakan yang ini. Nah, ini kan lengkap nih. Betul? Ya. Ya, kita bisa menggunakan ini. Nah, untuk ngambil bagian ini. Bukankah A tambah 1 udah ada ini? Ya, berarti tinggal kurang aja 138 kurang 102 ya, gampang ternyata. Dapatlah 36. Berarti tinggal ini dikurang ini. Berarti berapa dapatnya? 138 dikurang 102. 36 ya. Jawabannya A. Oh, tidak ada. Ini esai nak ya, sorry ya. Ini soal isian singkat, sorry, bukan esai. Isian singkat kita cek soalnya di soal MTS. Berarti kalau isian singkat, nah ini dia nomor 21 soal 2022. Jawabannya hanya tuliskan saja angkanya ya. Berarti berapa tadi? Kita dapat 36, maka jawabannya tulislah di sini hanya 36 ya. Jangan ditambah-tambah, karena ditambah-tambah salah. Oke. Oke. Nah, sampai di sini aja pertemuan kita pada hari ini. Pak Mulya ada langsung kelas lagi untuk bersiap-siap kelas MA. Semoga apa yang kita bahas hari ini semoga bisa ambil manfaatnya. Pak Mulya doakan semoga ini ya, semoga bisa dapat yang terbaik. Nanti kita Pak Mulya kirim soal 2022 sama Bang Ipul di grup. Pak Mulya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.